Dan di garapan itu pernah ada kejadian aneh gitu di pas penggarapannya tuh. Ada seorang klien, Mm. saya menggarap waktu itu pesanan musik untuk Beduyuk Tawang. Beduyuk Tawang. Oh, kidul. Ya. Wow. Mm. Setelah saya render itu hasilnya tidak bunyi, tidak seperti biasa. Jadi tidak bunyi, hanya bunyi kenong. Dan masih tetap stay tune di channelnya kita yang hostnya dan kameramennya tidak berfaedah sama sekali. Dengar kenyir-kenyir gitu kamu itu, aduh. Oke. Tadi kita udah bahas masalah apa namanya tuh, backgroundnya Bliari dan salah satu karyanya yang fenomenal. Dan sekarang kita akan bahas masalah pengalamannya Bliari, ya kan, pengalamannya dalam membuat karya. Ya, Bliari nih menanya nih masalah pengalaman nih, ya kan. Terutama Bliari kan banyak juga apa namanya tuh, karya-karyanya yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa dibilang sedikit sakral, apa saklar, oh sakral ya, sakral ya kan. Dari dapat kayak apa gitu dari sempat diganggu-ganggu atau dapat penampakan sempat kayak gitu dari, atau enggak pengalamannya kayak tadi yang Bliari bilang itu apa namanya tuh, korek itu muter-muter gitu tuh. Yang lain tuh kayak penampakan atau gimana tuh, pernah ketemu kayak gitu tuh dari? Kalau penampakan sih nggak pernah ya. Mungkin seperti itu, kayak kode-kode seperti itu. Jadi saya bukan sengaja menggarap hal yang mistis atau spiritual. Jadi itu memang kadang pesanan gitu. Saya tidak pernah ingin berkiblat di area itu, karena saya murni adalah pemusik yang ingin menjual produk dan dalam industri musik apapun pesanan. Kadang kan waktu kuliah kami diisi itu kan banyak mahasiswa yang menggarap hal-hal mitos-mitos seperti itu dijadikan sebuah garapan tari gitu, ringan. Jadi sedikit tidaknya kita harus ikut alur mereka untuk membackup sebuah ide. Jadi kita harus ikut berinteraksi dengan daya pikiran mereka, penggarapan mereka ya, jadinya terbawa arus seperti itu gitu. Kalau sengaja memang bikin hal seperti itu tidak. Walaupun mungkin saya tidak bisa melihat atau menerawang frekuensi, mungkin roh gitu, mungkin ada atau tidak saya tidak tahu gitu loh. Cuman ditunjukkan dengan kejadian seperti yang saya alami gitu, cuman ditunjukkan sekali. Tapi saya tetap berpikir ini adalah karya, tidak ada niat saya untuk, mungkin saya tidak tahu, memanggil roh atau untuk kepentingan sesuatu yang magis gitu, tidak. Sosok-sosoknya ya, kayak gitu ya. Cuman ini murni adalah karya yang nantinya akan saya jual. Ngomong-ngomong ya kan, karya yang dijual ya kan, ngomong yang karya yang dijual, pernah dapat karya mistik dari siapa aja, Bi? Dan karya pengalaman membuat apa namanya tuh, sebuah garapan dari seseorang itu seperti apa, Bi? Banyak, kadang mahasiswa bikin garapan horor tentang, saya kasih contoh satu, dalam satu garapan ingin mengungkap sebuah kebenaran unsur konsep agama Hindu, yaitu menunjukkan bahwa percaya dengan leluhur. Itu ada konsep dari mahasiswa. Jadi di dalam panggung dia ingin menunjukkan sebuah keyakinan
Jadi tidak mungkin menunjukkan leluhur mereka ke dalam kaitan konteks seni kan tidak bagus dia kelihatan di perform. Ya terpaksa dia menggunakan tokoh-tokoh misalnya kan banyak nih yang dipercaya dalam agama Hindu, mitos misalnya kayak Rangde, kayak apa gitu kan, bikinlah garapan seperti itu. Dan sedikit tidaknya saya akan mencari dari segi bait lirik, nada, karena kan di musik barat juga ada nada mayor sama minor, ini untuk membackup nada yang agak kusuk, ini itu ada gitu loh. Jadi semuanya berjalan begitu saja hingga menjadi sinkron. Setelah dia sinkron, dia akan menjadi sebuah garapan yang mempunyai nilai nafas spirit. Nah seperti itu. Pernah nggak dapat pengalaman garap satu orang minta sebuah garapan, dan di garapan itu pernah ada kejadian aneh gitu di pas penggarapannya tuh? Pernah ada seseorang, saya tidak akan katakan karena di sini tidak akan membahas orang ya. Ada seorang klien, saya menggarap waktu itu pesanan musik untuk Bedoyo Ketawang. Kidul. Ya. Wow. Jadi itu memang murni untuk pertunjukan keraton. Jadi setidaknya saya harus mencari bahan literasinya, daftar pusakanya di mana. Saya tanya dalang karena saya tanpa alasan, tanpa skrip yang jelas, inspirasi itu tidak akan datang. Setelah itu saya dapatkan teman-teman dalang bisa nggak kasih saya bagaimana untuk lagu pemungkah biasanya di wayang. Oh pakai ini, saya nggak tahu artinya pun, saya nggak tahu, saya gunakan aja. Saya masukkan, saya garap musiknya sesuai dengan referensi dan sinopsis yang ditunjukkan kepada saya. Ini maksudnya begini, ini sebuah sakralisasi. Oh berarti garapnya seperti ini. Jadi saya tunjukkan kepada orangnya seperti ini ya modelnya ya. Oke dah, lanjutkan kerjakan. Setelah saya memproses semua komposisinya dan menujulah hal yang paling terakhir, yaitu dalam processing mastering untuk dijadikan WAV atau MP3. Jadi setelah saya processing malam itu juga saya bersama beberapa teman-teman di studio. Setelah saya render itu hasilnya tidak bunyi, tidak seperti biasa. Jadi tidak bunyi, hanya bunyi kenong. Bagaimana sebuah alunan, sepertinya imajinasi saya mengatakan itu adalah musik khusus satu suara aja kenong berbunyi, hitungan nafas teng ya seperti itu. Padahal musiknya banyak isinya. Jadi berulang kali kita render, itu aja yang kelihatan. Itu aja terus sampai teman-teman semua ketakutan ya. Saya nggak bisa ngomong apa, ini adalah industri, artinya kita produk dagang gitu. Apapun alasannya kita sudah kerja. Ya saya harus menggaji orang dong gitu. Teman-teman saya, bagi teman-teman yang ikut terlibat di sini, tanggung jawab saya harus bagaimana? Apakah kita harus lari dari karya ini? Kan nggak mungkin ya. Ini pesanan, bahkan akan diboyong ke keraton Solo atau Jogja. Gitu. Nah akhirnya saya bilang kepada pemilik, oke, permasalahan seperti ini. Berarti sedikit tidaknya saya ingin tahu bagaimana solusinya. Akhirnya dibikinkanlah sajian-sajian di pura-pura yang letaknya di pinggir pantai yang ada di Bali. Setelah kayak Bali itu Kulon Wun
permisi, minta izin Ah, bahwa ini izin ya. ini tidak akan dipergunakan untuk hal yang negatif ataupun disalahgunakan, murni untuk berkesenian, bahwa simbol dari pemujaan beliau itu hanya digunakan saat pertunjukan dan dibutuhkan untuk menjamu sebuah acara. Nah, mungkin seperti itu ya. Saya juga tidak tahu gitu. Jamu ritual modelnya. Ritual atau pertunjukan Wali. keraton, agar mungkin tujuan dari si klien mungkin ingin menunjukkan inilah budaya. Oh. Tetap budaya yang sakralisasi ditunjukkan, ditarikan bahwa ini ada di dalam mitos ataupun sejarah keberadaan Nusantara ini, gitu ya. Mungkin masyarakat pun percaya gitu, dan dibikinkanlah itu kan banyak ya, kayak bukan hanya karya tari sama karya gamelan, lukisan juga kan, Roro Kidul kan dilukis. Buat seni itu produk seni gitu, tergantung orangnya sekarang. Sama seperti ini adalah simulakra. Patung pun banyak dijual di tukang patung. Kalau sudah dipura, disemayangkan, artinya disucikan, ya, disakrakan, di istilah Balinya apa ya, dihidupkan, disebati bahwa di sini adalah tempat suci. Mungkin akan menjadi maknawinya beda. Ya. Akhirnya besoknya sore mereka datang dengan membawa sesajen serba hijau. Jadi di studio itu dilangsungkan ritual. Di studio ritualnya. Ya, saya nggak ngerti. Saya diam di luar. Jadi sudah ada istilahnya pemangku, abdi pengawalnya sudah ada gitu loh. Jadi Rame dong. Iya, rame dalam artinya nggak rame banget sih, mungkin berlima apa berdelapan itu saya lupa. Nah, jadi mereka mulai dengan upacara, saya kan nggak ngerti gitu. Habis itu oke, tunggu sampai dupanya habis. Setelah itu hari itu juga saya proses lagi, jadi filenya jadi. Saya juga nggak percaya gitu. Itu suara instrumen semuanya lengkap, semua suara kidungnya lengkap. Itu nggak ada diedit sama sekali. Nggak edit, saya cuma buka file, langsung render, jadi. Kok ngeri cantok? Atau seperti itu. Kok ngeri saya Tok? Saya sih nggak berpikir ini menakut-nakuti atau kita ditakuti, tidak. Mungkin ini adalah hal yang harus ada etika dan selain estetika ya, musik itu estetika. Etika mungkin ada dalam aturan spiritual. Jadi saya tahu setidaknya, oh ini pengalaman saya gitu. Bukan berarti besok-besok saya nggak mau gerak gini. Oh, bukan begitu gitu. Kalau ini memang pesanan kan, saya bisa berkaca dari sini. Kalau kamu mau pesan harapan seperti ini, doa dulu deh. Saya ini bukan siapa-siapa, saya hanya jembatan untuk memproses sebuah karya gitu. Tidak ada kaitannya dengan saya atau menghipnotis orang atau mendoktrin sebuah pertunjukan agar menjadi sakral. Yang sakti itu bukan saya gitu. Ya, jadinya ketemunya aura dan frekuensi ketika saya menggarap masuk ke dalam frekuensi itu, mungkin ada persyaratan. Kita aja masuk rumah orang ada persyaratan kan. Nggak boleh, kalau kita masuk kan pencuri ya. Nah, apapun itu antok biasanya ya. Kan gitu toh. Ya seperti itu, mungkin ada aturan yang jelas. Jadi dimana-mana pun, antara kalau di Bali skala semua ada aturannya gitu. Di dalam yang pengetahuan saya sebagai agama Hindu. Bukan ya keren, serem, termasuk merinding dengan Tok. Serius Tok, kamu jangan kejengit gitu Tok. Aduh, kamu apa mau kamu bicarakan itu? Oke.
kan ngomong masalah itu. Dia kan itu kan kita bisa dibilang sosoknya beliau tuh, kita pernah ada kejadian juga ya toh ya, waktu kita explore di salah satu hotel itu yang kita ketemu sama kamarnya bunda itu kan, Bunda Ratu itu salah satu pintu blang gitu sendiri ya toh ya. Itu memang kalau kita ngomong masalah beliau. Nah, yang jadi ini yang mau saya tanyain. Dari sekian banyak Bliari berkecimpung di bidang lagu, ya kan, lagu etnik, terutama di bidang lagu etnik spiritual atau bisa dibilang lagu-lagu doa. Sempat kayaknya Bliari buat aransemen lagu atau buat karya yang kalau nggak salah itu sosok seorang Sulinggih itu minta dibuatin lagu. Gimana tuh ceritanya Bliari? Ada banyak kok Sulinggih kadang saya tidak tahu ya identitas mereka, entah itu Sulinggih. Saya profesional kerja aja di gitu. Jadi saya profesional kerja. Kalau Sulinggih ya pingin ya saya kerjakan. Dan itu gini Bliari, apa namanya tuh saat Bliari penggarapannya tuh nggak ada merinding disco gitu Bliari? Kalau saya justru asik-asik aja. Kadang kan ngapain ya saya takut, karena itu mantra yang sudah disahkan ya oleh para ahli agama, para ahli sastrawan spiritual gitu. Dan itu pun dipergunakan secara global agama Hindu. Jadi saya tidak pernah takut dengan hal itu. Justru kalau didoktrin ini loh mantra untuk black magic, mungkin aja saya berpikir dulu 2 kali bikinkan saya ini, kegunaannya ini untuk apa? Untuk saya sendiri, untuk mungkin hal yang negatif saya untuk ya tanda kutip menyakiti orang, atau saya bisa nggak mau. Berarti saya ada di dalam itu, walaupun saya serahkan nyawa lagu itu masih lekat di sana gitu. Saya di sana gitu. Kalau yang seperti ini ya, yang mungkin terjadi, saya lebih menemukan nada-nada indah. Karena gini Bliari, satu ada sempat salah satu karyanya Bliari yang memang dinyanyikan oleh salah satu tokoh spiritual di Bali. Kalau nggak salah judulnya itu Canting Durga Dewi. Ya kan, kita tahu sendiri sosok beliau, sosok Ibu Durga itu, beliau kan lebih diidentikan ke hal kiri, ya kan. Itu waktu Bliari penggarapan itu tuh gimana Bliari? Saya tidak merasakan apa. Lagu itu bukan milik saya, milik pemesan. Cuman saya mengolahnya menjadi seindah mungkin, kata beliau. Bikinkan seindah mungkin, dan bikinkan gimana cara saya bisa masuk ke dalam ruang imajinasi untuk membayangkan beliau gitu. Karena skrip yang saya dapat ini bentuknya apa, ini penafsirannya bagaimana, saya kan tanya dulu. Jadi Ibu Durga itu menurut saya bukan hal yang menyeramkan. Saya menggambarkan Ibu Durga itu adalah wanita yang penuh wibawa, penuh dengan pengetahuan. Jadi saya menerima omongan itu. Tanda kutip masalah nama Durga saya kesampingkan. Yang penting kan sinopsis. Oh begitu, berarti saya harus bikin nada-nada yang indah. Jadi dia sudah mentransfer. Jadi si klien sudah mentransfer kepada saya pingin ini berwibawa. Jadi saya ingat itu. Kalau judul kan dia yang mengerti gitu. Ya, itu bukan ranah ruang lingkup saya. Seorang komposer. Ya, walaupun saya mungkin suatu saat mungkin jadi pesan, saya mau pesan nih apa ya, misalnya Dewi Sri, simbol pemelihara gitu misalnya ya, lagu spiritual. Tapi Dewi Sri sedang marah, sedang ngambek. Musiknya bukan indah lagi,
Itu lebih ke hal Iya. yang seram jadi. Iya, frekuensinya saya mau ambil ini gitu loh. Sama seperti saya kasih contoh misalnya, ada kemarin saya mau bikin musik Kumbakarna beli gitu. Aha. Menurut beli apa ya Kumbakarna gitu. Kumbakarna sama Rawana kan sama-sama raksasa, tapi sifatnya berbeda. Ya. Ya. Terus sifatnya bagaimana? Dia patriot. Jadi sedikit tidaknya interaksi saya dengan maksud tujuan dari si pemesan Kliennya. klien atau si penggarap Heeh. kesampaian di dalam saya menggarap. Hmm. Bukan judulnya yang di sini, bukan judul yang menjadi branding saya gitu. Dimaksud dan Iya. tujuan apa Iya, yang iya, karya iya. itu yang Heeh. masuk. Pantes. Kalau besok saya pegang ini keris, Heeh. ini kerisnya Songgaling, ini kerisnya Empu Gandring, beda karakter ini, beda cerita ini. Iya. Saya harus bedakan ceritanya. Gak mungkin saya bahas pengrajin keris kan, gak mungkin kan. Cerita di dalamnya ya. Unsur filosofinya, bukan fisiknya gitu. Historinya. Historinya. Heeh. Ya seperti itu. Ya. Makanya di karyanya Blihari yang itu tuh, waduh, bukan, jadi sosok dari Ibu Durga itu yang notabene orang Bali memahami bahwa Ibu Durga itu adalah sosok dari ibunya dalam tanda kutip bagian kiri, dan di situ Blihari mengkonsepkan dan membuatnya itu jadi ibu tuh memang dia dengan wujudnya yang memang seram, tapi memang dari keseraman ibu itu kita bisa dididik gitu. Sebenarnya kan banyak filosofi ya. Saya dengar dari beliau juga yang pemesan. Sebenarnya ibu kita juga di rumah kalau lagi senyum cantik, kalau lagi kasih sayang sama kita mulia. Tapi kalau kita berbuat salah lagi marah, kita takut kan gitu. Mungkin seperti itu penafsiran mereka. Jadi saya tidak pernah bikin karya kalau berhadapan sama klien egosentris itu menjadi hal yang utama. Bukan, saya akan taruh di bawah. Paling kita harus merajut dulu ilusi bersama. Istilahnya seperti baju ini bahannya benang. Baju ini sebenarnya nggak ada, kan benang ini. Ini jadi ilusi dia. Ya kan kita harus merajut ilusi dulu kan, ukurannya sekian, warnanya sekian, terus ada keseimbangan gitu. Bilangannya harus 2 minus 1. Jadi lagu ini mau diapakan? Di bagian ini saya mau menceritakan karakter. Di sini ada sifat, di sini ada kiblatnya, di sini ada konfliknya, permasalahan, di sini ada frase jawabnya. Itu kan sebuah keseimbangannya. Kesadarannya ya kembali ke, setelah itu ada kesadaran, beginilah alur ceritanya secara global. Jadi matchingnya dengan atas bawahnya sudah ada kesadarannya. Jadi antara garapan ini berbau cewek enggak, itu penafsiran bagian. Kadang saya penafsirkan ini nggak mau cewek, ini cowok banget nih gitu loh. Seperti kita baukan ini loh, parfum ya. Kok bisa? Kok bau cewek? Kok bisa bau cewek? Nggak tahu. Itu sudah mindset, sudah di style seperti itu gitu. Ya seperti itu ya. Nah, jadi frekuensi itu sudah menentukan langkah kita akan menggarap. Jadi seperti itu. Ada murid kamu tanyakan kok, kamu aja. Ada. Apa kamu sekali kamu nanya sekarang kamu tuh. Oke. Dari ya. Mengenai lagu yang fenomenal Om Santi gitu. Ya. Sekarang kan banyak yang pakai untuk di video-video TikTok, Ya. dijadikan seperti soundtrack.
ya soundtrack Heeh. hal-hal mistis. Heeh. Udah aja ada hal mistis, Sudah dipakai. dia pakai sebagai backsound ya. Heeh. Nah, menurut Bliari apakah itu pantas Ya. untuk video mistik kayak seperti itu gitu? Nah, itu men kamu berbicara. Kalau awal kemunculan lagu itu kan di brand Heeh. adalah spiritual. Mungkin orang-orang menafsirkan spiritual itu dibagi dua lagi. Heeh. Ada hal yang terkait dengan spiritual yang bersifat antagonis atau pentagonis. Ah. Gitu ya. Itu semuanya keduanya terjadi gitu loh. Dari ragu spiritual saya seperti menganggap gini. Sebuah sosial Heeh. ada dualisme Heeh. dari tiang. Heeh. Saya menilai mereka gitu ya, Heeh. antara pantas dan tidak ya. Di kehidupan sosial mungkin ada dualisme, menang, kalah, untung, rugi, ya. Di dalam agama juga ada dualisme, benar, salah, baik, buruk, kan gitu ya. Ada dualisme ya. Ya. Itu pasti terjadi dan itu akurat. Kalau orang sudah mengatakan, misalnya contoh ya, saya contoh, misalnya di tempat suci kita berbuat yang tidak bagus di tempat suci, pasti semua orang menyalahkan, itu sudah pasti. Nah, etikanya seperti itu dualisme. Sekarang kalau saya bikin sebuah di luar mantra nggak berani loh orang bikin TikTok, nggak berani loh. Ya. Ini lagu saya ciptakan seni itu apa? Seni itu tunggal, yang ada adalah indah. Sebagian bilang jelek, sebagian bilang bagus, sebagian bilang biasa saja, sebagian adalah ya artinya sebagian sangat interesting gitu. Nah, artinya bagaimana? Ketika kemunculan produk seni di dalam ranah apapun akan digunakan di dualisme ini. Nah, itu maksud saya. Jadi itu kembali kepada orangnya. Kita bisa menyalahkan, kamu jangan dong gunakan lagu Om Santi di saat mutilasi anak-anak atau penganiayaan spiritual. Digunakanlah mungkin lagu itu maksudnya bukan untuk membackup sikap di dalam video atau momen itu gitu loh. Justru lagu ini ingin digunakan mengingatkan ini loh sebenarnya, sadarkan dirimu gitu. Mungkin dari skripnya, kalau per orang itu kita suruh tulis skrip, mungkin lagu ini menunjukkan saya jangan berbuat begini. Banyak kemungkinan gitu atau. Jadi saya tidak berani mengatakan bahwa saya menyalahkan orang itu gitu. Saya menyalahkan sudut pandang orang itu tuh nggak bisa gitu loh. Itu sudut pandang gitu loh, opini gitu, semua punya opini gitu loh. Kecuali memang lagu itu memang betul-betul dihina gitu loh. Lagu ini dan ada omongan, tidak ada background layer situasi yang menjadi kaitan lagu itu. Kecuali ngomong memang penghinaan, itu memang betul-betul salah gitu loh. Jadi kalau kita ibaratnya frontal bilang, kamu ini bukan ya, lagu ini baru ini salah itu ya. Lain saya pernah kok karena saya pernah emosi waktu lagu itu di YouTube ada hater. Jadi saya tanya kepada teman saya, seorang YouTuber, kamu ngapain marah? Haters juga nonton. Kalau dia nggak nonton nggak bisa haters kan? Kamu cari penonton nggak gitu? Iya, cari penonton gitu loh. Terus kamu terluka, hatimu memang terluka. Tapi setelah itu kamu dapat apa gitu?
nggak dapat apa kan, Iya. capek sendiri kan. Iya, ribet sendiri Ya, jadi. kalau itu diladeni, ya kita sibuk sendiri, kita beban gitu. Heeh. Saat kita beban, apakah uang yang kita, artinya imbalan bingkisan yang kita terima dari sosmed itu, apakah itu beban untuk diterima? Jadi ini adalah gimana ya, dunia global ini, sadarilah ada dualisme itu. Tidak mungkin saya baik terus, tidak mungkin lagu itu orang senang terus. Heeh. Mungkin aja di haters. Heeh. Kalau begitu permasalahannya mungkin aja besok-besok bikin lagu kamu jadi haters ya. Kamu bisa aja bisa disetting loh. Bisa Agar disetting. kita dapat memenuhi kebutuhan administrasi dari YouTube. Seperti itu. Bisa aja, itu kan Bisa. dunia ini berkembang menjadi semua harus dibutuhkan untuk menaikkan Pamor. Iya. Kayak gunung di sini harus isi keseimbangannya harus agar bisa naik. Ya mungkin aja orang berpikir inilah perlu kesadaran. Nanti. Ngomong masalah perkembangan ya kan, menurut Bihari ya kan, sebagai seorang komposer yang udah melanglang buana dan berkecimpung di bidang apa namanya tuh seni musik ya kan, menurut Bihari perkembangan musik kita di Bali saat ini itu bagaimana Bihari? Udah banyak perkembangan yang bagus atau gimana Bihari? Musik itu dari awal saya kembali lagi menirukan alam atau menirukan fenomena, menirukan emosional jiwa, menirukan kata hati. Nah seperti itu. Ini ada 3. Menurut keilmuan Aristoteles dan Plato, seni menirukan alam. Menurut zaman modern, seni menirukan emosional jiwa. Jadi yang pertama itu kita disuruh meniru alam, kita pergi ke sawah, ke sungai, ke laut, ke hutan kadang dan sebagainya untuk mencari inspirasi khusus untuk memfokuskan diri di seni. Terus yang kedua ada seni modern mengatakan emosional ketika kita lihat sebuah arca, peninggalan stupa, mungkin arca perang, begini ya dulu zaman dahulu, mungkin di tembok-tembok, atau kita melihat foto, jadi emosional kita bangkit dari sana. Nah seperti itu. Itu juga bisa dijadikan karya, melihat fosil-fosil, melihat sebuah peninggalan, sejarah dari semua itu. Nah itu juga. Terus kita punya tokoh Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau mengatakan seni adalah ungkapan rasa hati. Artinya apa? Ketika saya bersahabat dengan Anda, mungkin masa kecil saya bisa melihat dengan Anda, dan setelah kita dewasa kita pisah dengan jalan masing-masing. Mungkin dulu kami bermain bersama, sekarang dia begitu lelah mengurus nasibnya dengan anak-anaknya, tidak seperti saya. Ya, jadi saya akan tulis kisah teman saya. Jadi itu ungkapan rasa hati. Mungkin saya melihat besok anak gembala begitu bahagia dibanding kita hidup di kota, saya akan menulis. Nah itu puitis. Nah itu ada 3. Jadi semua perkembangan musik di Belantika, musik Bali itu mengikuti ide kreatifnya dari sosial budaya. Biasa dari percintaan, biasa dari fenomena nasihat atau kejadian yang kadang banyak ya, kejadian rumah tangga, kejadian konflik dijadikan sebuah lagu yang berisikan nasihat. Kadang seperti itu banyak. Berbicara masalah perkembangan untuk ide, saya kira tergantung dari perjalanan waktu yang kita saksikan, yaitu peristiwa.
Oh. Untuk perkembangan masalah teknis kerja itu semakin berkembang karena apalagi sekarang saat pandemi teknologi mulai masuk, Oh. teknologi, legalitas dan segala macam mulai masuk, orang sudah merambah dunia teknologi. Nah seperti itu, jadi sangat pesat perkembangannya, semuanya berkembang. Oke kan. Oh, terakhir nih dari pesan dan kesan untuk generasi muda biar dia lebih berkreasi lagi, biar otak-otaknya nggak kayak kita nih yang sengklek ini, yang konslet ini kan, biar ada inspirasi lah dikit tuh anak-anak muda kita ya, dari sedikit aja dari pesan. Iya, kalau saya khususnya di musik ya, pengalaman kita beda-beda, pengalaman kita bermusik beda-beda, jadi itu adalah pengalaman saya. Tadi yang ditanyakan kebanyakan sakral kan, itu kebanyakan sakral karena konten dari Lubak Channel ini mungkin mengarah ke sebuah pembahasan sakral, mistis dan sebagainya, dan itu pun bagian dari budaya dan apa yang saya kerjakan juga tersentuh di sini. Bukan berarti Anda mengerjakan musik harus seperti saya, harus bersentuhan. Ini hanya klien. Jadi untuk kemajuan berikutnya dunia ini akan berkembang pesat, jangan sampai kita ketinggalan. Jadi lebih giat menata waktu untuk melihat sebuah perkembangan. Iya, tadi udah ada pesan dan kesan. Pokoknya jangan jangan sampai terlewatkan karena waktu kita sedikit, apalagi pandemi. Jadi anak muda kadang berkiprah harus melalui kerabat, teman, dan sekarang kita sudah bisa mempunyai alat komunikasi yang canggih, belajar dari ini. Jadi sempatkan waktu untuk melihat dunia, apalagi dunia sudah bisa dilihat dari hari-hari dari handphone. Ya, karena dulu susah. Jangan kayak aduh Anto, kamu tuh biasa sekali, kamu tuh kuper kali kamu, aduh kamu tuh aja kayak saya dong, kamu tuh kayak agak songklet ya. Apa? Konslet. Bukan dari. Thank you untuk bincang-bincang hari ini tuh, bisa terinspirasi atau ya. Udah agak terang dikit kepala kamu toh. Kalau saya udah agak kudus dikit nih, udah agak bergerak dikit otak saya ini. Jadi dari bisa tunjukkan ya kan sebagai penutup nih, biar kalian tuh bener nggak Biari nih, bener nggak maestronya nih. Satu ya bisa nggak Biari sekali aja Biari. Biari dikit aja Biari. Saya ditodong nih. Bukan lagi kan harus gitu kan, apalagi kita kan di Lubak Bali Channel. Host sama kameramennya songklet konslet tuh. Oke, sebagai penutup ya kan dari Lubak Bali Channel, tetap stay tune di Lubak Bali Channel, karena di Lubak Bali Channel kita akan tetap jalan-jalan, tetap kelayapan. So jangan lupa juga di like, comment, and subscribe channelnya Beli Ari yang di channelnya Palawaraci. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di channelnya Lubak Bali Channel, karena di Lubak Bali Channel kita akan tetap jalan-jalan, tetap kelayapan, tetap mencari inspirasi baru. Anda gas, kami gas.